Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku warga binaan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan diberikan rahmat perlindungan oleh Tuhan. Puji syukur pada hari ini kembali kita bertemu kembali, dipersatukan di dalam Dia lewat misa live streaming ini. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Dwi Haryanto dan disiarkan dari Gereja Santo Ignatius Loyola. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat perayaan Ekaristi, mari kita bersatu hati menghadirkan Tuhan, memuji bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kasih yang kita terima dengan Tuhan. Kita buka dengan pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kami lalui hari-hari tak ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Kita naikkan sekali lagi, kita mau katakan saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah hari-hari yang ku lalui, hari-hari yang ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Allah Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi.
Kita mau undang Allah Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita. Biarlah Roh Allah yang kudus menjamah setiap hati kita. Allah Roh Kudus. Setiap kami Tuhan, ceritaku, jamalanku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Roh Kudus penuhilah setiap hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, rumah hatiku, ceritaku, jamalanku rindu hadir. Kami sembahmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu, hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita semua tetap berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah.
Mampukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu agama, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi para sahabat Lapas Gunung Sindur, dan juga selamat pagi sahabat Komisi Sahabat Lapas Keuskupan Bogor. Salam. Apa kabar? Luar biasa, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita diperkenankan olehnya untuk bisa merayakan Ekaristi Kudus dalam pelayanan misa secara virtual bagi sahabat Lapas Gunung Sindur. Dan semoga kiranya dengan kita berkumpul bersama secara virtual ini, kiranya kita semua menyadari akan betapa besarnya perhatian dan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Maka kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini kepada kita gunakan untuk segala hal yang baik dan benar, dan kelak kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan semoga kiranya kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk itulah saudara dan saudara terkasih, kita mohonkan ke hadapan Tuhan, semoga kiranya di masa pandemi ini kita senantiasa selalu tetap gembira dan juga tetap bersemangat. Saudara dan saudara terkasih, marilah untuk lebih layak dan pantas kita merayakan peribadatan kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa kita mohon ampun serta menyesalinya, agar kita pun layak merayakan peribadatan kita pada pagi hari ini. Doa tobat kita ucapkan bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Kuasa, Engkau menghendaki mendirikan kerajaan yang akan tetap lestari melalui Yesus Mesias hamba-Mu. Perkenankanlah kami melaksanakan sabda janjinya dan memberi kesaksian dalam segala tingkah laku kami. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami Kau perkenankan untuk berkumpul bersama, baik dalam gereja ini dan juga secara virtual,
bagi saudara-saudara kami, sahabat lapas di Gunung Sindur. Semoga kiranya dengan pelayanan kami pada pagi hari ini memberikan kekuatan, keteguhan, dan semangat bagi saudara-saudara kami dalam binaan di Lapas Gunung Sindur dan tetap sabar dalam menjalani kehidupan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan firman-firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab yang kedua ayat yang ke-31 sampai dengan 45. Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya dan akan meremukkan segala kerajaan. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedangkan kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang terdiri dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku telah diserahkannya semua manusia, dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi bercampur tanah liat, sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu, sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat itu berarti
Mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat. Pujilah dan Pujilah luhurkanlah Dia Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. selama-lamanya. Pujilah Tuhan, segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota yang lain. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tiada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu para murid bertanya, Guru, bila mana hal itu akan terjadi? Dan apa tandanya kalau akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata,
Akulah Dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi pula hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertama-tama saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang mungkin tadi saya hanya menyebut Gunung Sindur saja, tapi ini sebenarnya misa ini juga diperuntukkan, misa secara streaming ini, live streaming, juga untuk Lapas Cilodong dan juga untuk para sahabat Lapas di Pondok Rajek. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar bacaan Injil tadi, para murid bertanya tentang tanda-tanda hari terakhir dan hancurnya Yerusalem. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Yesus tidak menjawab pertanyaan dari para murid. Malah Yesus memberikan jawaban yang tidak memberikan jawaban yang jelas. Ya kita juga tadi tahu pasti ya, jawabannya bukan oh ini begini dan sebagainya, tetapi lebih kepada bahwa di mana Yesus lebih menekankan agar mereka itu tidak kecewa, bahkan juga mengingatkan kepada mereka adanya keterangan-keterangan yang salah atau berita-berita yang menyesatkan tentang akhir zaman, akhir dunia ini, yaitu di mana bahwa akan adanya peperangan, pemberontakan, dan itu kita diajak untuk tidak terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Saudara terkasih, di sini jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat ini, seringkali banyak orang mengatakan bahwa wah akan kiamat terjadi, oh ini tanda-tandanya sudah ada dan sebagainya. Ya, mungkin kita juga sama. Wah ini ada wabah corona belum selesai, oh ada peperangan, ya, oh ada penyakit ini penyakit itu, ya, oh ada kejahatan-kejahatan, ada gunung yang meletus. Kemudian ada banjir bandang dan lain sebagainya. Wah, kiamat akan terjadi. Itu dari dulu juga seringkali terjadi sampai saat ini. Dan ternyata bahwa itu bukan kemudian bahwa itu akan segera datang. Nah, disinilah bahwa Yesus menekankan jangan percaya dengan berita hoak. Jangan kemudian juga ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau Yesus mengatakan juga bahwa kalau soal akhir zaman, hari kiamat itu memang akan terjadi, tetapi kapan tidak tahu. Ya, anak manusia pun tidak tahu, maksudnya Yesus pun juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam hal inilah bahwa kita harus menyikapi apa yang seharusnya kita lakukan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini, ya, yang mungkin bagi kita ini suatu hal yang sangat mengerikan.
bagi para saudaraku yang ada di pembinaan lapas, ya, juga itu adalah merupakan suatu kesempatan yang baik di mana bahwa saudara-saudara, bukan saudara-saudara saja, dan kita semua juga yang ada di luar, ya, itu adalah kesempatan yang baik untuk kita gunakan untuk bisa menjalin suatu keharmonisan dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Nanti soal ada kehancuran, ada kiamat, akhir zaman, kita ini sudah benar-benar sudah melakukan apa yang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita. Kesempatan di pembinaan ya, di lapas ini adalah merupakan suatu kesempatan yang baik bagi Anda sekalian untuk bisa memperbaiki segala sikap-sikap yang mungkin selama ini kurang baik, kurang terpuji, atau juga kurang berkenan baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Maka untuk itulah kesempatan ini harus digunakan dengan sebagaimana mestinya untuk bisa memperbaharui, untuk merekonsiliasi, untuk mengadakan pertobatan, untuk bisa kemudian nantinya bahwa Anda semua itu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga bahwa pembinaan itu sungguh sangat bermanfaat bagi Anda. Ya mungkin tidak mengenakan di tempat di mana Anda berada, tetapi bahwa itulah suatu hal yang harus diterima karena bahwa mungkin karena ulah kita sendiri, ulah saudara sendiri, ya. Dan disinilah bahwa Tuhan menyapa saudara sekalian dan kita semua, bukan Anda yang ada di lapas dalam pembinaan, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di luar pun juga, ya, di mana disapa oleh Tuhan untuk selalu bisa memperbaiki segala perbuatan-perbuatan yang selama ini kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara terkasih, maka yang seringkali menjadi inspirasi saya di dalam pelayanan-pelayanan saya, dalam semangat saya untuk selalu bisa atau mau untuk melayani adalah yang mungkin saya dengan satu lagu. Ya, ada lagu yang benar-benar menjadi inspirasi saya, mungkin juga bagi Anda sekalian. Yaitu harus menjadi berkat bagi kesempatan untuk menjadi berkat. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Maaf suara saya gak bagus, tetapi bagi Anda sekalian dengan lagu ini, coba Anda bernyanyi sendiri, Anda koreksi, dan Anda apakah saya sudah menjadi berkat bagi orang lain atau belum. Mumpung Anda masih kuat, masih sehat, Anda harus bisa untuk nanti kelak menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, terlebih bagi keluarga Anda sekalian yang mungkin sekarang ini mereka berharap ya supaya bahwa Anda nanti bisa berkumpul lagi dengan keluarga Anda. Ikutilah apa yang menjadi peraturan pemerintah. Kalau Anda sabar, kalau Anda tabah, Anda kuat, dan juga Anda beriman, pasti semuanya
sungguh bermakna bagi Anda semuanya. Seperti yang saat ini yang ada hadir di sini, ya, dari pelayan komisi, ya, sahabat lapas Keuskupan Bogor. Mereka ini juga banyak yang tua-tua, ya. Mereka banyak yang S3, sampun sepuh sekali, tapi mereka memiliki semangat untuk bisa melayani Anda sekalian. Ini karena terinspirasi karena bahwa mereka benar-benar, ya, melihat Yesus yang begitu luar biasa, yang menghidupi mereka, yang membuat mereka tetap bertahan dalam kehidupan ini. Cinta Tuhan Yesus itu yang benar-benar hadir dalam kehidupan para pelayan ini. Dari komisi sahabat lapas ini. Semoga kiranya saudara-saudaraku yang ada di binaan lapas, baik di Gunung Sindur, Cilodong, ataupun juga di Pondok Rajek, tetap semangat, ya, tetap beriman, tetap percaya bahwa Yesus ada, hadir, dan bersama saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan doa umat. Sebentar saya buka dulu contekannya. Mana doa umat tadi ya? Oh, ini. Kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena sebentar lagi kami akan menerima anugerah kehadiran-Mu Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami layak memasuki masa Advent nanti dengan pertobatan kami pribadi, maka untuk itu secara khusus kami bisa untuk saling mengasihi dan mencintai sesama kami, khususnya di antara kami sebagai binaan dan juga kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan, biarawan-biarawati, dan pelayan jemaat, semoga Raja semesta alam membimbing mereka agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa dimampukan untuk dapat melayani dengan setulus hati, seperti teladan Yesus Kristus dalam karya pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga binaan, Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami percayakan saudara kami, warga binaan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sungguh percaya dan yakin bahwa Engkau sungguh mencintainya. Oleh sebab itu,
berikanlah rahmat kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan kesabaran hati, sehingga para warga binaan dengan penuh sukacita menjalani masa pembinaan di tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pelayanan sahabat lapas, semoga Raja semesta alam senantiasa meneguhkan dan memberkati karya pelayanan sahabat lapas dalam kasih persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, semoga Tuhan yang Maha Rahim senantiasa menjaga kami semua dari mara bahaya, khususnya dari wabah virus corona, sehingga kami masing-masing boleh melaksanakan pesiarahan kami melalui tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu dan sekaligus menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para keluarga mereka yang berada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini juga mereka berharap, menunggu, menantikan untuk bisa berkumpul bersama dengan suami, anak, saudara yang berada dalam binaan di lapas. Semoga kiranya mereka Kau berikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran, dan semoga mereka pun tetap teguh dalam iman mereka akan Engkau, dan semoga dengan berkat doa dari keluarga, kiranya orang-orang yang mereka kasihi yang ada dalam warga binaan tersebut, mereka akhirnya bisa mengalami kebahagiaan karena bisa kembali berkumpul bersama dengan mereka pada saatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para sahabat warga binaan. Semoga mereka senantiasa di dalam kesempatan mereka berada di tempat di mana mereka mendapatkan binaan, mereka bisa untuk merubah cara kehidupan mereka untuk menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, sehingga bahwa mereka pada saatnya mereka kembali berkumpul bersama dengan keluarga, mereka sudah benar-benar siap dan menjadi berkat, bahkan juga memberikan kegembiraan bagi keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah segala doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Sudilah kiranya Engkau dengarkan dan kabulkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Silakan Allah semesta langsung dari tumbuh hati kami menerima roti yang kami persembahkan
Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Raja Damai, mulailah kiranya kedamaian-Mu dalam roti anggur ini, dalam diri Yesus yang telah berkenan menjadi santapan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Mari wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan,
sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah doa kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Katakan cinta Tuhan, kasih-Mu selalu
Allah Bapa yang Maha Setia, semoga kami mematuhi sabda-Mu dan Kau perkenankan merasakan apa yang membawa kedamaian di dalam Yesus Putra kesayangan-Mu. Semoga kami dapat mendiami dunia dengan baik dan sabar. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, terima kasih atas kehadiran-Mu di saat kami berkumpul bersama dalam misa ini secara virtual dengan saudara-saudara kami di warga binaan dimanapun berada. Semoga kiranya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini sungguh memberikan semangat, rasa optimis, dan juga memberikan kesabaran, ketabahan kepada saudara-saudara kami, dan semoga mereka tetap tabah di dalam menjalani binaan di mana mereka berada. Dampingilah keluarga mereka dan jagalah mereka agar keluarga pun senantiasa terus-menerus berdoa agar bisa dipertemukan oleh Engkau dengan saudara-saudaranya yang berada di warga binaan lapas dimanapun berada. Dan juga kami bersyukur, berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga dalam satuan komisi pelayanan bagi saudara-saudara yang ada di lapas Keuskupan Bogor. Semoga mereka tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan mereka dan semoga mereka terus menjadi berkat bagi sesamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sebelum berkat penutup, mungkin ada pengumuman? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kepada warga binaan baik di Gunung Sindur maupun juga di Cibinong, Cilodong, atau juga Pondok Rajab, tetaplah percaya bahwa Yesus selalu mencintai kalian dan semoga kalian juga bisa merubah cara hidup kalian, karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa sehingga membuat kalian juga harus menjadi luar biasa karena kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Terima kasih kepada Komisi Sahabat Lapas Keuskupan Bogor atas pelayanannya pada pagi hari ini. Semoga tetap bersemangat. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Mas Koko yang juga melayani secara streaming ya di paroki ini. Baik, Bapak Ibu dan saudara terkasih, mari kita hening jenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan keluarga, usaha, karya serta kesehatan saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita wartakan damai Tuhan kepada sesama kita. Amin. Amin. To the Holy One, give thanks.
to the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son.